Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh satu berkat daripada Tuhan untuk kita boleh kembali mendengarkan satu renungan pada pagi hari ini. Dan semua ini bukan karena kebetulan. Tuhan ingin menyapa kita secara pribadi. Dia ingin mengingatkan kita bahwa di matanya kita bukan seseorang di kerumunan dunia ini. Tapi kita dikenal, kita dikasihi, dan kita berharga. Mari kita lepaskan segala pikiran kita dan merasakan hadirat Tuhan yang memeluk jiwa kita di dalam renungan harian edisi 6 Maret 2026 pada hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Jika sudah tersedia, mari kita tunduk di dalam doa mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau selalu tahu kapan kami membutuhkan penghiburan-Mu. Saat ini kami datang membawa hati yang terbuka. Jamahlah setiap kami yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah firman-Mu dari Efesus 2 menjadi obat bagi yang terluka dan kekuatan bagi yang lemah. Berbicaralah Tuhan, karena kami rindu merasa dekat dengan-Mu. Amin. Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota kerajaan keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Merubuhkan tembok pemisah.
Dalam tatanan sosial kemasyarakatan, ada yang disebut dengan struktur kemasyarakatan, baik tradisional maupun modern. Pada prinsipnya, semua itu baik adanya, karena berbicara tentang fungsi dan saling memperhatikan. Namun, dalam prakteknya hari-hari ini, tampaknya struktur itu telah menjadi tembok pemisah di dalam masyarakat, yang menyebabkan ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan. Hal itu juga terjadi pada zaman Rasul Paulus di Efesus. Terjadi pengotak-kotakan antara orang Yahudi yang bersunat dan mereka yang tidak bersunat. Yang bersunat merasa bersih dan layak memasuki kerajaan Allah, sedangkan yang tidak bersunat dilihat sebagai yang kotor dan tidak layak memasuki kerajaan Allah. Pada bagian ini ada tembok pemisah yang cukup kuat antara orang bersunat dan yang tidak bersunat, yang mengakibatkan ketidakadilan, penindasan, dan bahkan perampasan hak-hak kemanusiaan. Melihat itu, Paulus menegaskan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perbedaan antara yang bersunat dan yang tidak bersunat. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi penanda bahwa tembok pemisah yang menyebabkan ketidakadilan dan penindasan itu telah dirobohkan dan mendapat pemulihan serta pembaharuan di dalam Kristus. Apa artinya? Artinya, kematian dan kebangkitannya menjadikan semua orang menjadi satu di dalam Dia. Kasih Tuhan telah dinyatakan kepada semua orang dan semua golongan tanpa membeda-bedakan. Ia mengundang semua orang untuk masuk ke dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Di dalam persekutuan itu, tidak ada lagi orang asing dan pendatang. Tidak ada lagi yang jauh dan tidak ada lagi tembok pemisah, melainkan semua sudah didekatkan dan dilekatkan kepada Allah melalui darah Kristus Yesus. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena melalui Engkau kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang mengingatkan kami bahwa kami bukan orang yang jauh, bukan orang yang asing, tetapi kami adalah kawan sekerja. Kami satu dengan yang lain, bukan lagi dibedakan oleh status, bukan lagi dibedakan oleh hal-hal yang terjadi secara lahiriah. Tetapi di dalamnya, Tuhan, Engkau menjadi pemersatu setiap kami. Melalui kematian-Mu, melalui kebangkitan-Mu, kami dibaharui. Kiranya Tuhan, kami pun menyadari bahwa kami, orang yang sudah diperbaharui ini, kiranya kami tidak lagi membuat tembok pemisah atau membeda-bedakan dengan apa yang ada di sekitar kami. Tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa jauh lebih pintar, tidak merasakan kami berbeda dengan yang lain, dalam arti bahwa pengkotak-kotakan dan memisahkan diri dari yang lain. Tapi kiranya kami dimampukan untuk merangkul orang-orang di sekitar kami, ya Tuhan, bagaimanapun kondisi mereka. Menghargai mereka seperti Tuhan menghargai mereka. Melihat mereka dengan kasih sayang seperti Engkau juga melihat mereka dengan kasih sayang yang begitu besar. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan hari ini, untuk kami melihat semua orang mendapat kasih dari Tuhan, dan kami pun menaruh kasih kepada mereka. Kami juga saat ini mau berdoa untuk kami pun boleh menerima diri kami, bahwa kami berharga di mata Tuhan.
Apapun kekurangan kami saat ini yang kami rasa bahwa kami buruk, jelek, dan sebagainya, kiranya Engkau menolong kami. Untuk kami melihat di mata-Mu Tuhan, kami sungguh berharga. Dan itu yang membangun diri kami. Dan kiranya Engkau menolong kami menerima diri kami apa adanya. Dan juga memampukan kami menerima orang lain berharga bagi kami. Kami berdoa juga Tuhan supaya kami memiliki kesatuan di dalam gereja. Agar setiap jemaat tempat kami beribadah memiliki satu kesatuan dan komunitas yang rukun, menjauhkan diri dari perpecahan dan sungguh-sungguh memancarkan kasih Kristus. Berdoa bagi gereja-gereja yang saat ini mengalami goncangan karena berbagai macam hal yang ada di dalamnya. Mungkin ada perselisihan, kiranya Engkau meredakan hati mereka, melembutkan mereka. Berdoa juga untuk kedamaian dunia yang saat ini mungkin terjadi goncang-gancing yang begitu besar. Mungkin ada ketakutan-ketakutan setelahnya dan saat ini pun sedang menjalar di beberapa tempat. Damai sejahtera daripada-Mu turun atas daerah-daerah yang masih berkonflik dan berselisih, dan kiranya Engkau menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kami hari ini. Yang kami jumpai hari ini, yang kami kerjakan hari ini, yang kami katakan dan kami pikirkan, kiranya kami melakukan segalanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan hasilnya orang boleh melihat Engkau yang memimpin kami. Menyerahkan diri sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian selanjutnya, dan kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita terus-menerus memuliakan nama-Nya. Amin.